Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang memimpin kehidupan kita dari awal tahun sampai kepada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, situasi pandemi yang masih kita alami saat ini dan bahkan kejadian-kejadian bencana yang kita lihat sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga akan terjadi. Boleh disimpulkan bahwa apa yang terjadi pada esok hari dan seterusnya kita tidak akan pernah tahu. Namun satu hal yang kita tahu ialah janji dan kasih setia Tuhan itu akan tetap ada di dalam diri kita, apapun situasi dan kondisi yang kita alami. Itu sebabnya kita hanya perlu bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang menyertai, yang selalu menolong, yang selalu menopang seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu, menolongku dan aku percaya. Kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
Tuhan, kami bersyukur malam hari ini atas anugerah, atas kebaikan, pertolongan Tuhan yang kami rasakan setiap hari bersama dengan Engkau. Kami mensyukuri atas apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Keadaan, pergumulan yang kami alami, itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami semua, agar kami tetap kuat, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat segala penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami rasakan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kami boleh meluangkan waktu kami untuk bersama-sama beribadah, berdoa kepada Tuhan walaupun secara online. Kami percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah kami malam hari ini. Mari Tuhan sertai dan pimpin ibadah doa kami malam hari ini dari awal hingga boleh selesai dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Yeremia 18 ayat yang ke-4, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Lagu pujian rohani yang berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Kata-kata lagu ini mungkin sering kita nyanyikan, atau lagu ini mungkin sering kita nyanyikan secara pribadi maupun di dalam ibadah-ibadah yang pernah kita ikuti di gereja. Nah, penulis lagu ini terinspirasi pada gambaran bejana yang tadi kita baca di dalam bagian ini, yaitu Yeremia 18 ini. Di mana di sini dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk pergi kepada seorang tukang priuk yang sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, setelah tiba di sana, Yeremia kemudian memperhatikan bagaimana pembuat priuk itu mengerjakan atau membentuk bejana-bejana itu dari tanah liat. Nah, setiap kali dia membentuk sebuah bejana dan kemudian mendapati bahwa bentuknya itu tidak sempurna atau rusak, maka tukang priuk itu akan merombak atau membentuk kembali adonan tanah liat tersebut, lalu membentuknya lagi agar menjadi bejana yang baik, yang sesuai dengan standarnya dan yang sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, bejana adalah gambaran diri kita sendiri, dan tukang priuk atau penjunan itu adalah Tuhan atau Allah kita. Nah, ketika kita menyanyikan pujian bagaikan bejana dalam lagu itu, sadarkah kita makna sesungguhnya menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh Tuhan? Menjadi bejana adalah gambaran penyerahan diri kita secara total, sepenuhnya kepada Allah. Nah, adonan tanah liat itu tidak bisa berkata kepada sang pembuat atau sang penjunan bahwa ia ingin menjadi cangkir atau menjadi tekote yang dinikmati oleh para tuan, dan dia tidak mau menjadi kendi air yang dipakai untuk mencuci kaki para pembantunya. Tentu tidak. Bejana itu tidak bisa berkata demikian. Semua itu bergantung kepada sang penjunan, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menjadi bejana juga berarti bahwa kita rela dirombak dan mau menjalani proses yang panjang, yang tentunya berbeda dari keinginan-keinginan kita. Bahkan kita bisa memulainya dari nol, supaya keberadaan kita bisa menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan,
menjadi bejana adalah tentang ketaatan kita. Bagaimana kita mentaati Tuhan setiap hari. Ini juga berbicara tentang kerelaan kita, iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berkenan dan selalu dipakai oleh-Nya. Nah, pertanyaannya sekarang ialah, maukah kita? Pertama-tama, maukah kita dibentuknya? Bahkan dirombak oleh Tuhan, bahkan direstart oleh Tuhan, sehingga hidup kita bisa selaras, hidup kita bisa sejalan dengan apa yang dikehendakinya. Izinkanlah Tuhan untuk berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kita. Ingatlah bahwa kita adalah tanah liat dan Tuhanlah penjunannya. Bagaimana mungkin tanah liat akan mengatur sang penjunan tentang bagaimana harus membentuknya. Nah, jika selama ini kita menjadi tanah liat yang sulit untuk dibentuk karena kekerasan hati kita, baiklah kita datang kepada Tuhan, bertobat dan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Pemulihan berawal dari sebuah pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Percayalah bahwa kehidupan yang terbaik adalah pada saat kita mengizinkan Tuhan berdaulat penuh, berkuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Dan kita akan menjadi bejana yang indah di tangan-Nya. Marilah kita menjadi tanah liat yang mudah dibentuk, yang mudah dirombak oleh Tuhan. Maka kehidupan kita akan indah. Maka kehidupan kita akan selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan berdoa bersama untuk beberapa pokok doa malam hari ini. Dan seperti biasa, saya akan memberikan kesempatan kepada kita semua yang mengikuti, bahkan yang menyaksikan ibadah ini, untuk kita bisa berdoa bersama-sama secara leluasa di rumah kita masing-masing. Saya akan membacakan beberapa pokok doa dan kemudian kita akan berdoa bersama, memiliki waktu kita masing-masing secara pribadi untuk berdoa dan menikmati waktu secara pribadi dengan Tuhan. Nah, yang pertama, mari kita akan sama-sama berdoa untuk kerohanian setiap kita jemaat Tuhan. Di mana bulan Januari ini kita kembali beribadah secara online. Biarlah walaupun kita mengadakan ibadah secara online, kehidupan rohani kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita doakan untuk pekerjaan usaha dari setiap jemaat kita maupun pendidikan dari anak-anak jemaat kita. Kemudian kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Kita terus menopang mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguatkan, menghibur mereka di dalam kehidupan mereka saat ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang pertama ini. Pokok doa yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk kerohanian setiap jemaat kita. Mulai bulan Januari ini kita kembali lagi untuk beribadah secara online. Mari kita topang seluruh kehidupan kita agar kita tetap kuat di dalam iman kerohanian kita di hadapan Tuhan. Kita doakan untuk pekerjaan ataupun usaha ataupun pendidikan dari jemaat kita. Tidak lupa juga kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit, yang terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan mereka agar kekuatan penghiburan dari Tuhan senantiasa bersama dengan kehidupan mereka. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa yang pertama ini.
kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk orang-orang yang terdampak akibat bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, di Sumedang, di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan di Manado, bahkan di daerah-daerah lain yang kita tahu di mana ada bencana alam. Kita doakan. Kita doakan untuk penyaluran bantuan kepada mereka, bantuan logistik dan lain sebagainya, dan kita doakan juga untuk proses perbaikan-perbaikan yang dilakukan, pemulihan-pemulihan yang dilakukan di daerah-daerah yang berdampak dari bencana ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kemudian kita berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita doakan untuk renovasi gedung yang sedang dikerjakan saat ini. Mari kita doakan prosesnya agar boleh berjalan dengan baik. Kemudian kita doakan juga untuk yayasan, dirpel, guru-guru dan karyawan, bahkan murid-murid yang belajar sekarang. Kemudian kita juga berdoa untuk proses belajar mengajar yang masih dilakukan secara online. Kita doakan untuk para guru, para murid, agar mereka juga tetap bersemangat mengikuti proses belajar mengajar walaupun secara online. Mari kita doakan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus.
yang keempat, mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan bangsa kita doakan untuk keamanan, masalah ekonomi, penanganan pandemi atau COVID-19 ini yang terus melonjak. Kita doakan juga untuk proses untuk pemberian vaksin untuk tahap selanjutnya, di mana tahap yang pertama sudah dilakukan walaupun belum selesai semua. Kita doakan untuk pemberian vaksin untuk tahap berikutnya. Kemudian kita berdoa untuk presiden dan semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai kepada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kita juga tidak lupa terus mendoakan setiap kita masyarakat rakyat Indonesia ini untuk kita tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan. Mari kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang terakhir, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berdoa secara pribadi. Mari kita bawa pergumulan, masalah pribadi ataupun pergumulan dalam keluarga kita kepada Tuhan dalam doa kita secara pribadi. Mungkin itu berkaitan dengan pekerjaan, usaha, maupun pergumulan-pergumulan lain. Kita bawa semuanya kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita malam hari ini, mari kita bertekad untuk menjadi bejana yang baik, bejana yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Mari kita serahkan segala pikiran, kehendak kita kepada Tuhan, dan kita mau dan setia untuk mengiring Tuhan seumur hidup kita. Mari kita bersama-sama menutup ibadah doa kita malam hari ini dengan pujian Bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat pertolongan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai, memimpin kami di dalam ibadah doa kami malam hari ini. Biarlah setiap pujian, firman-Mu dan doa-doa yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu malam hari ini, itu semuanya mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami meyakini bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya dan melakukannya dalam kehidupan kami, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan bagi kami. Malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan yang boleh melindungi, menjaga kami boleh beristirahat di dalam perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dan kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah ibadah doa kita malam hari ini. Mari kita senantiasa tetap menjaga kesehatan jasmani kita dan juga kesehatan rohani kita dengan baik, agar kehidupan kita tetap menjadi berkat, menjadi teladan bagi
sesama kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.